Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Nurfalisyam, NIM 2019 1011 048. Mata kuliah Hukum Lingkungan. Sini saya akan menjelaskan bin mapping Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Sumber daya air adalah sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan sumber daya air yaitu kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan, dan keserasian, dan transparansi dan akutabilitas. Pengaturan sumber daya air bertujuan memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat air, menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil dan bagi masyarakat, menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, menjamin terciptanya kepastian hukum, menyumbang terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan, menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air, mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Ruang lingkup pengaturan sumber daya air. Yang pertama, penguasaan negara dan hak rakyat atas air. Yang kedua, tugas dan wewenang dalam pengelolaan sumber daya air. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya air. Yang keempat, perizinan. Yang kelima, sistem informasi sumber daya air. Yang keenam, pemberdayaan dan pengawasan. Yang ketujuh, pendanaan. Yang kesembilan, hak dan kewajiban. Yang kesepuluh, partisipasi masyarakat dan koordinasi. Penguasaan negara dan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tidak memiliki atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha. Hak rakyat atas air bukan merupakan hak kepemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota air sesuai dengan alokasi yang menetapannya diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha yang kepentingan publik dan kebutuhan usaha lainnya sebagai dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan pemerintah. Tugas dan wewenang. Tugas atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur pengelolaan sumber daya air. Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat adat setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak wilayah dari masyarakat adat atas sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dengan peraturan daerah. Sebagai wewenang, yang pertama, menyusun kebijakan nasional sumber daya air, menyusun pola pengelolaan sumber daya air, menyusun rencana pengelolaan sumber daya air, melaksanakan pengelolaan sumber daya air, mengelola kawasan lindung sumber daya air, menyelenggarakan proses perizinan penggunaan sumber daya air, mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air, menjamin penyediaan air baku, mengembangkan dan mengelola sistem irigasi, menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengelolaan sumber daya air, mengembangkan teknologi di bidang sumber daya air, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengelolaan sumber daya air, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang, memfasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi, dan pengelolaan sumber daya air. Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk menetapkan kebijakan, menetapkan pola pengelolaan sumber daya air, menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air,
menetapkan kawasan lindung sumber air, menetapkan izin, membentuk wadah koordinasi, menetapkan norma standar prosedur dan kriteria, membentuk pengelolaan sumber daya air, dan menetapkan nilai satuan BJPSDA. Pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air didasarkan pada wilayah sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan air permukaan dan air tanah, mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan daerah aliran sungai secara alamiah, karakteristik fungsi sumber air, daya dukung sumber daya air, kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat sekitar dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, kemampuan pendanaan, perubahan iklim, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengembangan teknologi, jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya. Konservasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air diikuti untuk menjaga kelangsungan keberadaan dan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Konservasi sumber daya air mengacu pada rencana pengelolaan sumber daya air melalui kegiatan pelindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air. Hak dan kewajiban. Hak dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak memperoleh akses untuk memanfaatkan sumber daya air, menggunakan air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha. Memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, memperoleh informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air, menyatakan pendapat terhadap rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat, mengajukan laporan dan paduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air, mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air merugikan kehidupannya. Kewajiban dalam menggunakan sumber daya air, masyarakat berkewajiban untuk melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air, melindungi dan mengembangkan prasarana sumber daya air, melakukan usaha penghematan dalam menggunakan air, melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air, melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan, memberikan akses untuk pembangunan sumber daya air dan sumber air yang berasal dari tanah yang dikuasai bagi masyarakat, memberikan kesempatan kepada pengguna air lain untuk mengalirkan air melalui tanah yang dikuasai, memperhatikan kepentingan umum, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pidana. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarananya dan pencemaran air seperti dimaksud pada pasal 25 huruf B dan huruf melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagai dimaksud pada pasal 36. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 bulan. 9 tahun dan denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan tanggungnya kondisi tata air daerah, aliran sungai, kerusakan sumber air, dan prasarananya, dan atau pencemaran air sebagai dimaksud dalam pasal 25 huruf A, huruf B, dan huruf D, melakukan kegiatan mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 18 bulan, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.